Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padukan Budi Rajo. Kali ini kita akan membahas tentang PSBB atau ide untuk aplikasi PSBB. Kita mulai dulu dengan PSBB. PSBB itu apa? Saya harus baca contekan di sini. PSBB adalah pembatasan sosial berskala besar. PSBB ini dilakukan dalam rangka kita melawan virus corona. Karena salah satu premis yang kita pegang adalah bahwa penyebaran virus corona itu dikaitkan dengan penyebaran orang. Jadi kalau bisa pergerakan orang itu dikurangi atau dibatasi, sehingga penyebarannya juga terbatasi, tercontain gitu ya, containment. Nah, sekarang PSBB itu dilakukan dengan berbagai nama di luar negeri, lockdown, apalagi itu ya, circuit breaker atau apapun ya. Kita namanya PSBB. Dan dilakukan setiap daerah punya caranya sendiri-sendiri. Nah, permasalahan kita adalah sebetulnya PSBB itu apa sih ukurannya gitu? Kapan kita mengaktifkan PSBB dan kapan kita mematikan atau merelaksasi gitu ya. Jadi kapan kita meng-on-kan, kapan kita meng-off-kan, kapan kita ketatkan, kapan kita medium-kan, kapan kita nggak usah pakai PSBB lagi gitu. Karena ini juga berdasarkan asumsi-asumsi gitu ya. Berarti kita harus ada salah satu ukuran, ukuran keberhasilan dari kita menerapkan PSBB itu apa ya. Ukuran yang paling hasil akhirnya itu tentunya sebetulnya kasus ya. Diharapkan kasusnya berkurang atau pertumbuhan kasusnya itu menurun kalau bisa secara drastis. Jadi dengan adanya PSBB ini diharapkan menurunkan drastis. Berarti salah satu ukurannya adalah kita melihat kasus-kasus gitu ya. Kasus-kasus. Tetapi dan ini jadi masalah adalah kalau kita melihat itu datanya itu sangat lambat di Indonesia. Memang ada banyak masalah ya, datanya lambat karena memang pengumpulan data itu tidak mudah ya, ngambil data dari semua tempat. Apakah datanya itu harus yang resmi dari dinas kesehatan, bagaimana kalau rumah sakit, bagaimana, pokoknya lah ini masalah data ya. Jadi itu sebetulnya di ultimate ukurannya adalah penurunan kejadian kasus dengan asumsi bahwa PSBB itu memang menurunkannya. Jadi itu tapi susah ya, itu susah. Ada lagi sebetulnya kita juga sebenarnya ada alternatif lain, bukan alternatif lain ya. Kalau kita melakukan PSBB itu bisa juga kita lakukan tidak seluruh daerah sama semua. Mungkin bisa kita batasi ya. Daerah-daerah yang hijau yang mana di situ tidak terdampak, maka PSBB-nya tidak kita terapkan atau tidak dibuat ketat. Daerah-daerah yang zona merah misalnya yang gawat sekali itu PSBB, lockdown gitu, sampai dikunci-kunci. Mungkin diantaranya ada level-levelnya, bisa kita buatkan levelnya. Baik itu berapa? 5 level, 4 level, 3 level, atau apapun gitu ya. Nah, kayak gitu tuh kita harus melihatnya, mungkin ukurannya kita bisa menggunakan satu sistem informasi yang berbasis GIS ya. Geographical Information System. Jadi kita lihat daerah mana yang hijau dan mana yang merah itu. Jadi PSBB-nya bisa di on off kan berdasarkan daerah itu, berdasarkan zonasi. Masalahnya gini ya sebetulnya. Ini ada dua sih, memang bagaimana kita membalance antara menangani kedaruratan kesehatan ini dengan darurat ekonomi. Kalau PSBB itu diterapkan di lockdownnya, masalahnya ekonomi gitu ya. Tidak terjadi ekonomi, dan itu bisa berdampak berat juga ya, sama beratnya atau bahkan bisa lebih gitu. Kalau orang udah kelaparan, bisa nanti dampaknya bukan masalah krisis kesehatan lagi, bukan krisis ekonomi lagi, tapi sosial politik. Inilah kerusuhan lah segala macam itu. Jadi ini yang memang mau kita batasi ya. Sehingga PSBB pun harus bisa diukur kapan on, kapan off. Nah itu tadi, kalau kita punya zonasi, kita bisa bilang daerah misalnya Bandung Utara hijau, oke, dia PSBB-nya dikecilkan ya, tidak terlalu ini, atau di off kan. Satu daerah lagi dia di sini ada wabah, ada 3 orang yang sudah terkenal, 10 orang atau berapa, merah gitu ya. Jadi nanti setelah berapa hari di sini sudah mulai turun, atau yang hijaunya tadinya hijau menjadi kuning ya, atau apa ya gitu. Jadi itu memang bisa dimainkan, sehingga
decision atau keputusan untuk melakukan PSBB itu bisa lebih baik lagi, dan ekonomi juga bisa masih bisa hidup gitu. Tapi itu juga itu agak susah ya, tapi itu menarik juga ya ide itu. Jadi bisa juga aplikasi berbasis ISS. Tapi tadi datanya juga susah ya. Ada lagi, nah ini tadi, tapi ini dengan asumsi bahwa orang-orang tidak bergerak tadi ya. Nah, ada alternatif lain adalah mengukur pergerakan. Ya, jadi bagaimana kita mengukur pergerakan? Yang penting itu adalah pergerakan ya kan, kita tadi membatasi itu supaya orang tidak bergerak ya, tidak bergerak kemana-mana. Maka mulailah banyak aplikasi, ada aplikasi kontak tracing dan lain sebagainya. Nah, dalam video yang lain saya menunjukkan apa ya, keberatan saya terhadap aplikasi-aplikasi kontak tracing yang sebetulnya itu menurut saya agak sedikit melanggar privacy gitu. Nah, bagaimana kita menciptakan sebuah aplikasi ini agak yang aplikasi PSBB ini beda ya dengan kontak tracing, karena di sini bukan melihat siapa terkena apa ya, tapi kita melihat pergerakan seseorang ya, pergerakan seseorang. Baik, ini orangnya tentu saja bisa dilabel atau tidak. Dilabel orang ini merah kuning hijau gitu ya, atau tidak juga ya, nggak apa-apa. Kita sekarang melihatnya tidak dilabel dulu ya. Kenapa tidak dilabel? Karena ini untuk menghilangkan ketakutan kita terhadap masalah privacy ya. Jadi kita sekarang intinya adalah mengukur pergerakan orang di suatu daerah ya. Nah, bagaimana mengukur pergerakan orang di satu daerah? Di survei susah ya. Sebetulnya kalau di nanti suatu saat negara kita banyak monitoring seperti di Cina gitu, monitoring wajah seseorang ya, kita tracking itu orang itu bergerak kemana-mana, itu mungkin bisa, tapi itu membutuhkan waktu lama lagi ya. Yang paling dekat sebetulnya ada dua pendekatan nih. Saya punya beberapa ide, dan beberapa idenya juga sebetulnya ada yang juga sudah mengutarakan. Yang pertama, kita melakukan tracking pergerakan itu dengan melihat data dari operator. Nah, operator handphone tentu saja itu berarti pergerakan orang yang memiliki handphone. Nah, pergerakan handphone ini bisa dilakukan tracking. Jadi dia dari satu BTS ke BTS lain. Kita tidak melabel orang ini ya, karena kalau tadi kontak tracing itu melabel orang ini sudah kena, maka orang-orang dekatnya akan dinyatakan kena atau gimana ya gitu. Pergerakan ini setahu saya bisa dimonitor di operator seluler. Nah, ini saya mengajak kerjasama dengan operator seluler. Nanti kita lihat ya mengukurnya gimana ya. Pergerakan orang-orang ya, pergerakan orang-orang mungkin dari satu BTS terhadap BTS lain. Jadi mungkin dalam satu satuan waktu kita lihat di situ ada orang yang tetap berapa, satuan waktu lagi ada orang yang pindah, mungkin jarak BTS-nya ketahuan ya, orang ini pindah ke sana, distance-nya bisa ketahuan, atau mungkin kita tidak menyebutnya perpindahan jaraknya juga ya, selama dia pindah ya, mungkin berdasarkan hoppingnya aja. Jadi mungkin discrete juga bisa ya, bukan analog distance tapi discrete juga bisa. Ini baru brainstorming ya. Jadi kita bisa melakukan itu. Setahu saya operator memiliki capability itu. Jadi dia mendeteksi nomor handphone, pindah-pindah kemana-mana atau dia menetap. Nah, yang diukur kalau untuk kasus itu ya, kasus itu adalah perpindahannya ya. Jadi berapa movementnya. Karena ada yang mengatakan, ini saya harus cari referensinya lagi, bahwa kalau pergerakannya itu di bawah 30%, pergerakan orang di bawah 30%, itu artinya orang-orang nurut, PSBB-nya berhasil gitu ya. Jadi ini aplikasi untuk mengukur PSBB, seberapa nurut orang dengan peraturan itu ya. Jadi pakai operator bisa. Nanti saya saya akan coba kontak operator teman-teman di operator ide ini tanpa saya perlu memberikan akses. Jadi saya memberikan idenya, bisakah itu dilakukan evaluasi trackingnya. Tracking pergerakannya ya, bukan orangnya. Jadi orang ini bergerak ke sini. Jadi kita tidak peduli sebetulnya orang ini siapa dari mana, selama dia bergeraknya itu yang penting. Dengan kata lain, privacy kita tetap terjamin karena yang diukur pergerakannya, bukan orang ini bergerak kemana. Cuma nanti mungkin operator akan memiliki kesulitan karena jumlah datanya besar ya. Untuk melakukan pemrosesan data dengan jumlah besar, ini urusannya big data ya. Tapi dengan teknologi sekarang itu memungkinkan. Dengan jutaan pelanggan itu memungkinkan, jutaan titik ya yang dimonitor pergerakan itu memungkinkan. Ya. Jadi itu nanti saya buat yang lebih detailnya, nanti mungkin saya lemparkan pada teman-teman di operator, bisa nggak diukur ya jaraknya atau caranya gitu. Teman saya minta juga teman-teman di matematik untuk
melakukan evaluasi ini tuh ngukur ini ya, boleh nggak ya ukuran jarak pergerakan nih teman-teman di matematik, juga sosial media analytics segala macamnya yang diukur pergerakan ya, bukan bukan ya, individu orangnya. Ada lagi alternatif lain, bagaimana kalau kita membuat aplikasi yang membuat pergerakan ya. Jadi aplikasinya itu melihat kita ada di sini, kemudian kita bergerak ya, seberapa jauh, nah secara berkala. Jadi, nah ini yang lebih menariknya kalau kita melihatnya bisa pakai posisi GPS ya. Jadi posisi GPS, jadi orang masang aplikasi, dia bilang oke, saya ada di sini, oke gitu ya. Terus di ini kan nanti berikutnya lagi saya ada di sini. Nah, saya itu yang ikutan itu tidak boleh bisa dibalikan lagi ke orang yang bersangkutan ya, karena kita sebenarnya ingin melakukan survei ini ya, secara statistik ya. Jadi kalau saya punya handphone, mungkin ide yang paling gampangnya mungkin ide email plus nomor handphone kita hashkan gitu ya, sehingga akan sulit dibalikan lagi ke email nomor handphone. Kalau nomor handphone aja dihashkan tuh masih banyak kemungkinan ya, bisa di hashcat lah, di brute force bisa. Tapi kalau email dengan nomor handphone kan itu agak susah ya, karena email itu biasanya orang nggak punya ya, email sama nomor handphone di hashkan untuk menunjukkan bahwa individual handphone ini ada berada di titik ini gitu. Jadi itu menarik, mungkin kita bisa buat aplikasi kayak gitu ya. Nah, cuman nanti ini kalau untuk yang aplikasi ini adalah bagaimana insentif orang mau ikutan itu, mengkontribusi data. Mau nggak orang ikutan? Nah, selama dia melihat manfaatnya, satu. Yang kedua, tidak bikin dia susah, tidak keluar kos yang mahal, ya itu mungkin mau ya. Kayak contoh kita menggunakan Google Maps ya. Karena kenapa kita menggunakan Google Maps? Padahal Google akan melakukan tracking kita, karena kita membutuhkan ya, karena kita pengen tahu dari jarak sini ke sana, di sana ada macet atau tidak gitu ya. Jadi kita ikut kontribusi data, dengan imbal balik kita mendapatkan data tentang kepadatan jalan atau kemacetan gitu ya. Nah, ini juga begitu ya. Jadi kita juga ingin mengajak orang untuk berkontribusi data untuk melihat pergerakan ya, pergerakan. Nah, ini juga mungkin bisa dikerjasamakan dengan aplikasi-aplikasi yang memiliki nilai tambah ya, misalnya aplikasi e-commerce. Jadi kalau ikut salah satu e-commerce, misalnya dia menghidupkan, oke, saya ada di sini gitu ya, dapat voucher lah Rp5.000 atau apa, atau Rp1.000 gitu ya. Atau kalau dia ukurannya kecil-kecil, nah ini bisa ditambahkan menjadi, masukkan menjadi blockchain ya. Jadi kalau orang menyatakan bahwa saya ada di sini ya, dia dapat satu nilai tambahan, satu nilai cryptocurrency apalah gitu ya, bisa dicatatkan bahwa dia ikut berkontribusi memberikan data ini gitu. Ini juga bisa menjadi bagian dari teman-teman yang melakukan survei ya, kayak kalau kita melihat survei-survei pemilu gitu kan, banyak orang yang melakukan survei. Ini juga bisa dilakukan survei seperti itu ya, tapi ini surveinya adalah survei pergerakan. Sekarang kita nggak tahu ya, ukurannya pergerakan itu apa tadi. Misalnya apakah saya Budi jalan 20 meter, apakah 100 meter, apakah 300 meter, apakah itu gitu ya. Jadi ukurannya, apakah Budi jalan, kalau saya jalan di atas 50 meter itu dianggap satu ya, satu hop. Atas 50 meter lagi satu hop, atau gimana ya. Jadi ukurannya dibuat discrete gitu, dibuat, atau saya nggak tahu nih teman-teman yang dari statistik mungkin ya. Nah, kemudian angka-angkanya tuh apa? Jadi misalnya saya Budi berjalan di ini 2 hop gitu ya. Nanti orang lain berjalan 2 hop, yang tinggal di tempatnya sendiri dia nggak kemana-mana, 0 gitu ya. Jadi nanti kita lihat. Jadi secara statistik dalam satu daerah, misalnya dalam satu daerah tertentu atau satu region tertentu, bahwa kalau seseorang misalnya ya angka tadi di bawah, nggak tahu ya pergerakannya, ada sesuatu angka, maka dia baik. Kalau artinya PSBB boleh dilonggarkan. Kalau angkanya terlalu banyak, artinya orang banyak bergerak-bergerak, berarti PSBB-nya nggak jalan di situ. Ya, perlu, ini hanya ukuran PSBB-nya ya, perlu diperketatkan atau tidaknya itu tergantung dari kebijakan pemimpin daerahnya. Tapi paling enggak dari situ tuh kita punya alat ukur, sehingga ketika kita meng-on-kan atau meng-off-kan ada ininya ya, ada scientific judgment-nya gitu. Jadi ide tadi ya, yuk kita buat aplikasi yang melakukan memberitahu saya ada di mana atau saya jalan kemana, sudah jauh jalan kemana gitu ya, dalam satu satuan waktu, misalnya setiap menit sekali, atau jangan usah setiap menit sekali kali ya, 5 menit sekali atau apa. Ini bentuknya kayak survei gitu ya.
5 menit kali Anda dari mana? Di sini Anda bergerak, oh dia masih within, kalau dalam lingkungan rumah tuh mungkin lingkungan berapa? 20 meter, 30 meter, kecuali rumahnya gede ya. Harus naik mobil golf dan satu ke tempat lain ya. Dari tempat tidur ke WC, naik ojek dulu gitu ya. Kalau rumahnya gede banget gitu ya. Kalau ini kan mungkin dalam satu rumah kita anggap ya dia tidak bergerak lah gitu ya. Bisa gitu juga. Nah, jadi aplikasinya itu nanti dikumpulkan, kita melihat angkanya seberapa besar sih mobilitas orangnya. Mungkin juga ini sama dengan pergerakan elektron ya. Mungkin saya udah jauh melantur kemana-mana. Tapi ide itu, bagaimana idenya itu? Yuk kita garap sama-sama. Tolong berikan komentar ide, kita bahas lebih lanjut lagi. Sebenarnya ini ingin saya tulis dalam bentuk tulisan yang lebih baik, tapi untuk sementara cepatnya saya ngomong dulu ini supaya ide ini bisa kita bagikan bersama dan bisa dibahas bersama. Itu dulu ya, nanti kita bahas lebih lanjut. Terima kasih, sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.